Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat kepada Bapak Udin Sastrawan SPMSI sebagai dosen pembimbing. Yang terhormat kepada Ibu Dr. Insinyur Anita Rizkyaningrum MSI sebagai moderator, dan teman-teman semua yang saya banggakan. Perkenalkan, nama saya Langit Bukti Cahyani dengan NIM J3J117280. Di sini saya akan mempresentasikan hasil praktik kerja lapangan di Rakajaya Farm Kabupaten Subang dengan judul Kajian Pengembangan Pendirian Unit Bisnis Pengolahan Abon Telur pada Rakajaya Farm Kabupaten Subang. Dalam kajian pengembangan unit bisnis ini dibagi menjadi 4 bab. Yang pertama adalah pendahuluan, yang kedua adalah keragaan perusahaan, yang ketiga adalah kajian pengembangan bisnis, dan yang keempat adalah kesimpulan dan saran. Pada bab 1, yaitu pendahuluan, dibagi menjadi 2 poin. Yang pertama adalah latar belakang, dan yang kedua adalah tujuan. Latar belakang dibagi menjadi 3 poin. Yang pertama adalah peternakan merupakan subsektor pertanian yang memiliki peluang besar untuk dikembangkan. Peternakan di Indonesia dibagi menjadi 2. Yang pertama adalah peternakan ruminansia, seperti contohnya adalah kambing, sapi, kerbau, dan lain sebagainya. Dan yang kedua adalah peternakan unggas, yang terdiri dari itik, ayam, puyuh, dan lain sebagainya. Ayam ras petelur dibudidayakan untuk menghasilkan produk utama berupa telur ayam dan produk sampingan berupa kotoran ayam dan ayam afkir. Berdasarkan informasi dari Badan Pusat Statistika 2019, data rata-rata konsumsi per kapita seminggu telur di Indonesia pada tahun 2016 sampai dengan 2018 mengalami peningkatan yang cukup signifikan. Dapat disimpulkan bahwa minat konsumen terhadap telur ayam itu masih cukup tinggi, sehingga hal tersebut dapat dimanfaatkan untuk dijadikan peluang bisnis di bidang peternakan. Latar belakang yang kedua adalah pada telur terdapat kandungan protein hewani yang cukup tinggi, sehingga masyarakat dapat mengkonsumsi telur untuk memenuhi kebutuhan protein hewani tersebut. Latar belakang yang ketiga adalah tingginya produksi telur retak pada Rakajaya Farm, sehingga jika dibiarkan secara terus-menerus akan menyebabkan penurunan pendapatan dari perusahaan tersebut. Berdasarkan produksi telur yang dihasilkan oleh Rakajaya Farm setiap harinya dan persentase keretakan telur yang dihasilkan setiap harinya, dapat diakumulasikan bahwa Rakajaya Farm menghasilkan 2,5 kg telur retak di setiap harinya. Berdasarkan survei yang telah saya lakukan di Kecamatan Compreng, belum terdapat pelaku bisnis yang mengolah telur retak menjadi abon telur. Hal tersebut dapat dilakukan oleh Rakajaya Farm sebagai peluang agar masyarakat tertarik dengan produk baru, yaitu abon telur. Tujuan penulisan pengembangan ide bisnis ini adalah yang pertama, merumuskan ide pengembangan bisnis pengolahan abon telur pada Rakajaya Farm Kabupaten Subang. Yang kedua, menyusun rencana pengembangan bisnis dan mengkaji kelayakan rencana pengembangan bisnis pengolahan abon telur pada Rakajaya Farm Kabupaten Subang. Kedua adalah keragaman perusahaan. Yang pertama adalah sejarah perusahaan. Rakajaya Farm merupakan suatu perusahaan peternakan yang berada di Kecamatan Compreng, Kabupaten Subang, Jawa Barat. Didirikan oleh seseorang yang bernama Bapak Kurniawan pada tahun 2017. Awal berdirinya perusahaan ini adalah ketika Bapak Kurniawan bekerja sebagai tenaga kerja Indonesia di Belanda. Kemudian ketika dia bekerja di Belanda, tidak jauh dari tempat bekerjanya terdapat suatu peternakan, dan dia pun sering berkunjung ke peternakan tersebut sehingga tertarik untuk menekuni peternakan tersebut. Melihat adanya peluang bisnis untuk mendirikan peternakan ini, yaitu belum terpenuhinya kebutuhan telur di Kecamatan Compreng sendiri, sehingga Bapak Kurniawan memutuskan untuk membangun peternakan ini. 2017, Rakajaya Farm berdiri. Kemudian pada tahun 2018 mulai beroperasi dengan satu kandang kecil dengan
ayam yaitu strain Lohmann. Kemudian pada tahun 2019 awal, berdirilah kandang besar dengan strain Isabron. Jumlah populasi keseluruhan yaitu 2.854 ekor ayam. Raka Java memiliki lahan seluas 1.700 meter persegi dengan yang sudah dimanfaatkan untuk peternakan yaitu sebesar 570 meter persegi. Kemampuan produksi maksimal telur di Raka Jaya Farm setiap harinya yaitu 170 kg. Sedangkan pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret, selama saya PKL di sana, adalah dengan rata-rata 150 kg setiap harinya. Yang kedua adalah aspek organisasi dan manajemen perusahaan. Struktur organisasi menggambarkan tugas, wewenang, dan tanggung jawab masing-masing bagian. Struktur organisasi diperlukan untuk menyusun strategi dan mengatur semua sumber daya yang dimiliki perusahaan agar dapat menghasilkan output yang maksimal. Dalam menjalankan kegiatan operasional, Bapak Kurniawan sebagai pemilik dibantu dengan beberapa tenaga kerja dalam bidangnya masing-masing seperti koordinator bidang kesehatan, koordinator bidang kebersihan, koordinator bidang produksi, dan koordinator bidang keamanan. Yang ketiga adalah sumber daya perusahaan. Sumber daya yang dimiliki oleh Raka Jaya Farm terdiri dari sumber daya fisik, sumber daya keuangan, dan sumber daya manusia. Sumber daya fisik meliputi lahan seluas 1.700 meter persegi, bangunan kandang, bangunan kantor, gudang, mesin pakan, dan peralatan pendukung kegiatan operasional dan budidaya ayam ras petelur. Sumber daya manusia yang terdiri dari 4 tenaga kerja dan bekerja sesuai dengan bidangnya masing-masing. Kemudian, sumber daya keuangan yang dimiliki oleh Raka Jaya Farm merupakan modal sendiri pemilik perusahaan. Yang ketiga adalah kajian pengembangan bisnis. Yang pertama adalah rumusan ide pengembangan bisnis. Pendirian unit bisnis baru berdasarkan pada kondisi perusahaan, yaitu terdapat 2% telur retak di setiap produksi yang dapat mengurangi penerimaan bagi perusahaan. Penanganan telur retak yang dapat dilakukan dengan pendirian unit bisnis pengolahan pada Raka Jaya Farm ini didasarkan pada hasil analisis SWOT dari faktor internal dan faktor eksternal perusahaan. Upaya ini merupakan strategi yang bisa dijadikan sebagai ide pengembangan bisnis yang dapat disusun dalam sebuah perencanaan bisnis yang berdasarkan pada perencanaan aspek finansial dan non-finansial. Aspek finansial yaitu perencanaan produk, perencanaan pasar dan pemasaran, perencanaan organisasi dan manajemen, perencanaan sumber daya manusia, perencanaan kolaborasi. Perencanaan aspek finansial meliputi analisis laba rugi, analisis cash flow, dan switching value. Faktor internal yang dapat dianalisis berdasarkan PKL yaitu yang pertama adalah belum terdapat penanganan khusus terhadap telur retak. Jadi jumlah telur retak pada Raka Jaya Farm yaitu sebesar 2% atau sekitar 2,5 kg di setiap harinya dengan tingkat produksi maksimal yaitu pada bulan Januari sampai dengan bulan Maret yaitu 150 kg. Dan memanfaatkan faktor peluang yaitu yang pertama adalah perkembangan tren gaya hidup praktis. Yang dimaksud di sini adalah jadi pada saat ini banyak masyarakat yang menyukai sesuatu yang praktis khususnya makanan. Yang kedua adalah perkembangan teknologi yang pesat. Nah, perkembangan teknologi yang pesat ini dapat dilakukan yaitu dengan melakukan pemasaran melalui media sosial. Yang ketiga adalah berdasarkan hasil survei yang dilakukan mengenai pengenalan produk abon telur, masyarakat tertarik dengan abon telur dengan kriteria pendukung yaitu berat bersih, kemasan, varian rasa, dan harga produk. Kemudian setelah faktor internal dan faktor eksternal, kemudian dianalisis menggunakan analisis finansial dan analisis non-finansial. Ketika layak akan dijalankan, tapi ketika tidak layak akan dievaluasi kembali. Yang kedua adalah rencana pengembangan bisnis. Bisnis yang akan dijalankan yaitu mengolah telur retak menjadi produk olahan abon telur. Pengolahan pada produk ini selain menambah nilai jual produk juga menambahkan pendapatan perusahaan dan daya simpan telur retak lebih lama dan praktis. Yang pertama adalah perencanaan produk, yaitu produk yang dihasilkan dari pengolahan telur retak pada Raka Jaya Farm berupa produk olahan makanan yaitu abon telur. Yang pertama adalah merek produk. Nah, merek produk sendiri yaitu Rabon Toko. Kemudian yang dipilih adalah rasa original. Kemasannya adalah plastik standing ziplock, ukurannya 100 gram,
Jenisnya yaitu makanan pelengkap siap. Yang kedua adalah perencanaan pemasaran. Pertama itu analisis permintaan. Nah, analisis permintaan di sini saya melakukan survei terhadap beberapa toko snack yang ada di Kabupaten Subang, yaitu menunjukkan setiap minggunya terdapat 108 permintaan abon telur untuk didistribusikan di beberapa toko snack yang ada di Kabupaten Subang. Yang kedua adalah analisis pesaing. Nah, analisis pesaing di sini saya menggunakan produk yang sejenis abon dan memasarkan atau memiliki target pemasaran yang sama dengan produk yang akan saya jualkan ini, yaitu daerah Kabupaten Subang. Yang pertama adalah abon Miraos, yaitu jenis usahanya adalah abon ayam, lokasinya Kabupaten Subang, harga per kemasan 100 gram yaitu 25.000. Yang kedua adalah abon mahkota. Jenis usahanya adalah abon sapi, lokasinya Kabupaten Subang, harga kemasan 100 gram yaitu Rp30.000. Yang ketiga adalah strategi STP. Yang pertama adalah segmentation. Secara geografis, yaitu dipasarkan ke wilayah Kabupaten Subang. Secara demografis, berdasarkan jenis kelamin yaitu pria dan wanita, berdasarkan usia yaitu remaja atau mahasiswa usia 15-25 tahun, dan orang dewasa usia 26-45 tahun, berdasarkan pekerjaan dapat dibeli oleh pegawai, mahasiswa, dan ibu rumah tangga. Nah, secara psikografis, masyarakat yang menyukai produk makanan praktis atau siap saji. Yang kedua adalah targeting. Targeting yaitu remaja hingga orang dewasa yang menyukai produk makanan siap saji dari pengolahan telur ayam baik laki-laki maupun perempuan. Sedangkan yang ketiga adalah positioning, yaitu produk yang praktis dan sehat. Yang keempat adalah bauran pemasaran. Nah, bauran pemasaran ini yang pertama adalah produk. Produk abon telur dengan berat 100 gram dalam kemasan plastik standing ziplock. Yang kedua adalah price. Harga untuk per 100 gram yaitu 19.000 per kemasan. Yang ketiga adalah place. Place ini yaitu produk dibuat di Rakajaya Farm, pemasarannya yaitu di toko snack di Kabupaten Subang. Promotion, memberikan tester produk dan media sosial perusahaan seperti WhatsApp dan web perusahaan. Yang ketiga adalah perencanaan produksi. Perencanaan produksi pengolahan abon telur terdiri dari beberapa tahap, yaitu persiapan bangunan, persiapan tahap produksi, dan perencanaan jumlah produksi. Dalam perhitungan bahan baku, diperlukan adanya rendemen untuk mengetahui jumlah bahan baku yang akan digunakan. Dalam 1 kg telur yang telah digoreng akan memiliki berat 600 gram ditambahkan dengan bumbu 100 gram menghasilkan 700 gram abon telur, kemudian dikemas dengan berat 100 gram per kemasan menghasilkan 7 bungkus abon telur. Alur produksi abon telur adalah sebagai berikut. Adalah persiapan bahan baku, yaitu terdiri dari bawang merah, bawang putih, kacang tanah, merica, dan garam, kemudian telur yang sudah dipisahkan dari cangkangnya. Kemudian, telur dipasteurisasi terlebih dahulu untuk membunuh bakteri yang terdapat pada telur. Kemudian, yang ketiga adalah penghalusan bumbu. Semua bahan baku tadi, bumbu tadi dimasukkan ke dalam blender kemudian dihaluskan. Yang keempat adalah penggorengan kacang tanah tanpa minyak hingga agak sedikit kecoklatan. Berikutnya adalah menggoreng telur dan meniriskannya. Jadi cara penggorengannya yaitu dengan minyak yang cukup panas dan banyak, kemudian ditaburkan sedikit demi sedikit telur ke dalam wajan, kemudian digoreng hingga warnanya kecoklatan. Setelah itu menumis bumbu. Setelah bumbunya masak, kemudian dimasukkan kacang tanah dan telur tersebut, dimasak hingga matang. Kemudian di packaging menggunakan plastik ziplock dengan berat 100 gram, kemudian penambahan label pada kemasan. Yang keempat adalah perencanaan organisasi dan manajemen. Pekerjakan 2 pegawai, yaitu satu orang sebagai koordinator unit dan produksi, serta 1 orang sebagai pengemasan dan pemasaran. Yang kelima adalah perencanaan sumber daya manusia. Dalam proses kegiatan produksi dan operasional, untuk bisnis abon telur, perusahaan merekrut tenaga kerja sebanyak 2 orang. Berikut adalah spesifikasi kebutuhan sumber daya manusia pengolahan abon telur pada Rakajaya Farm. Yang keenam adalah perencanaan kolaborasi. Pertama, bahan baku telur retak, yaitu pemasoknya Rakajaya Farm.
Yang kedua, bahan baku pendukung seperti minyak goreng, kacang tanah, bawang merah, bawang putih, garam, dan ketumbar. Pemasoknya yaitu agen-agen dan pedagang sayur di Kecamatan Compreng. Yang ketiga adalah plastik kemasan standing ziplock, yaitu pemasoknya toko Rudi. Dan yang keempat adalah stiker pada kemasan, pemasoknya adalah Compreng Printing. Yang ketujuh adalah perencanaan finansial. Saya menggunakan 3 komponen karena pendirian unit bisnis baru. Yang pertama adalah cash flow, yang kedua laba rugi, dan yang ketiga adalah switching value. Masuk ke bab 4, yaitu kesimpulan dan saran. Sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.